Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Imam Sofwan SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu pendidikan serta tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya Pipin Indarini selaku moderator dari kelompok 4 akan membuka jalannya presentasi. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 4, yakni pendidikan perkembangan masyarakat di era 1.0 sampai 4.0. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Rama dengan NIM 16014200092, yang kedua Betty Sulistianingrum dengan NIM 16014200093, Siwi Nugrahaningwidi dengan NIM 16014200094, Pipin Indarini dengan NIM 16014200095, Gozi Pernawarnate dengan NIM 16014200096, Dewi Sabrina. Baik, kami mulai pemaparan materinya, mohon disimak dengan saksama. Pengertian revolusi di era 1.0 sampai dengan 4.0. Revolusi industri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian menjadi lebih maju dan urban. Makna dari revolusi industri yakni perubahan besar cara manusia memproduksi barang atau jasa. Hingga saat ini lebih dikenal dengan sebutan revolusi industri 4.0. Perubahan berdampak pada seluruh bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya secara bersifat global. Revolusi industri adalah keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang terpengaruh oleh perubahan global. Proses produksi yang mulanya sulit, memakan waktu lama, dan biaya mahal menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah dalam prosesnya. Konsepnya revolusi industri adalah salah satu cara mengatasinya. Bahkan dengan adanya konsep revolusi industri, resiko kelangkaan tersebut dapat diturunkan atau dihilangkan. Revolusi Industri Era 1.0. Revolusi Industri 1.0 terjadi di tahun 1750 sampai 1850. Revolusi Industri 1.0 ini dimulai dari ditemukannya mesin uap. Mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang dulunya masih ditangani oleh manusia. Dengan ditemukannya mesin uap, semua industri mengganti tenaga manusia dengan tenaga mesin. Setelah ditemukan mesin uap, maka banyak perusahaan tenun yang mengubah mesinnya dengan menggunakan tenaga uap. Ini merupakan revolusi industri pertama yang ditunjukkan untuk mematahkan teori Robert Malthus. Revolusi industri 1.0 belum terbentuk sebuah eukaryota diploid multisel, sehingga Indonesia secara nyata tidak ada dalam peta dunia industri. Tepatnya tahun 1760 telah ada sebuah negara yang mampu mematahkan teori Malthus. Sebuah teori yang bercerita tentang fakta bahwa pertumbuhan manusia mengikuti deret urut geometric progression. Secara detail, teori ini menjelaskan peningkatan jumlah populasi 2 kali lipat dalam 30-40 tahun, sementara jumlah ketersediaan pangan hanya mampu tumbuh secara artimatis. Mesin uap tersebut dimanfaatkan untuk penjelajahan samudera oleh bangsa Eropa, yang kemudian kita kenal dengan era kolonialisasi. Seiring berjalannya waktu, mesin uap pun digunakan ke dalam berbagai industri, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual dengan berbagai mesin uap. Education 1.0. Yang pertama, guru sebagai sumber pengetahuan. Yang kedua, belajar di gedung. Yang ketiga, teacher-centered learning. Yang keempat, murid pasif. Yang kelima, belajar dari buku teks. Yang keenam, murid duduk rapi mendengarkan guru. Yang ketujuh, aktivitasnya satu arah, yakni dari guru ke murid. Yang kedelapan, gurunya adalah sarjana pendidikan. Yang kesembilan, teknologi hanya menjadi pengetahuan atau pelajaran saja. Yang kesepuluh, pandangan orang tua terhadap sekolah, penitipan anak.
Yang ke-11, tujuan belajar didominasi untuk menjawab soal tes. Dan yang ke-12, mencetak pekerja. Revolusi Industri 2.0 atau yang juga dikenal sebagai revolusi teknologi terjadi di awal abad ke-20 antara 1870 sampai dengan awal Perang Dunia Pertama. Revolusi industri ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Revolusi Industri 2.0 ini juga berdampak pada kondisi militer pada Perang Dunia Kedua. Ribuan tank, pesawat, dan senjata diciptakan dari pabrik-pabrik yang menggunakan lini produksi dan ban berjalan. Hal ini terjadi karena adanya produksi massal atau mass production. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri boleh dibilang menjadi komplit. Pada era ini, manajemen bisnis pun mengalami perkembangan yang memungkinkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fasilitas industri. Hal tersebut pun membentuk adanya divisi-divisi pekerjaan di mana setiap pekerja hanya bekerja dalam bagian tertentu dari seluruh proses pekerjaan. Revolusi Industri Era 3.0. Revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer pertama yang dikembangkan di era Perang Dunia II adalah komputer Colossus, yang merupakan mesin raksasa sebesar ruang tidur yang tidak memiliki RAM dan tidak bisa menerima perintah dari manusia melalui keyboard. Komputer purba tersebut hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu 8.500 watt. Beberapa inovasi dan kemajuan pada periode revolusi industri 3.0 antara lain teknologi komputer, akses internet, peralatan elektronik smartphone, inovasi sistem perangkat lunak, dan inovasi dan pengembangan. Revolusi Industri Era 4.0. Pada tahap industri di era ini, perkembangan masyarakat dunia mengalami kemajuan yang sangat pesat, yang ditandai oleh interaksi dan perkembangan sistem digital, konektivitas, mesin, dan sumber daya manusia yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan ini mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat siap menghadapi revolusi industri yang serba teknologi. Namun, masih terdapat banyak sekali kendala yang dijumpai karena ketidaksiapan penerapan sistem pendidikan di era digitalisasi ini. Ada beberapa nilai karakter yang seharusnya diterapkan dalam sistem pendidikan di era 4.0, yaitu ada jujur, sopan, bertakwa, bertanggung jawab, toleransi, sikap yang baik, menghargai sesama manusia, kreatif, mandiri, peduli, disiplin, semangat kebangsaan, cinta damai, dan rasa ingin tahu yang tinggi. Karakteristik pendidikan di era 4.0. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Yang kedua, mengembangkan soft skill untuk berpikir kritis, inovatif, kreatif, dan mampu memecahkan permasalahan. Yang ketiga, pengembangan kompetensi dengan interaksi sosial. Yang keempat, proses pembelajaran yang fleksibel yang memungkinkan peserta didik bekerja sama kelompok dan saling belajar satu sama lain. Kompetensi guru di era 4.0. Yang pertama, educational competence, yang artinya mempunyai kompetensi mendidik atau pembelajaran yang berbasis internet. Yang kedua, mempunyai kompetensi kewirausahaan berbasis teknologi dan hasil karya inovasi siswa. Yang ketiga, kompetensi in globalization, yang artinya paham terhadap budaya dan perkembangan dunia kompetensi hybrid dan pandai dalam memecahkan permasalahan. Yang keempat, kompetensi in future strategis, yang artinya mampu memprediksi dengan tepat tentang masa depan dengan berbagai strategi. Yang kelima, counselor competence. Peserta didik sekarang ini lebih mengalami tekanan dan masalah psikologis, bukan tentang materi ajar lagi. Maka dari itu, guru mampu berperan sebagai psikolog atau konselor. Sekian presentasi pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.